Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring cuma di sini tempatnya. Ini kita sudah masuk segmen 3 gitu. Hari ini tuh benar-benar luar biasa menginspirasi. Kenapa? Karena semangatnya, ambience dari semangatnya teman-teman dari Inap sendiri tuh kebawa ke saya gitu. Kalau misalnya mereka aja semangatnya luar biasa gitu, ingin mengharumkan nama bangsa, saya saya yang hanya sebagai supporter mereka ini harusnya jauh lebih semangat gitu. Nah, ini iya benar, sayangnya memang, kita masih menghadapi pandemi gitu, di mana, kita terbatas dari segi latihan, dari segi menorehkan prestasi, dari segi Iya. ajang-ajang kejuaraan semuanya memang terhenti dulu untuk sementara waktu, tapi bukan berarti semangatnya berhenti sampai di sini gitu. Terbukti tadi sebenarnya, Mas Tete, Pak Tomo, Mas Adit udah ngasih tahu ke kita gitu kalau mereka masih tetap latihan gimana pun kondisinya, gimana pun caranya, mereka tetap latihan, tetap semangat, tetap nanti gimana caranya kalau misalnya kejuaraan sudah mulai, liga sudah ada, pertandingan-pertandingan sepak bola sudah ada lagi, mereka udah siap tampil, udah siap bertanding, udah siap juara tentunya. Nah, ini saya Iya, mau ke siap. saya mau ke Pak Tomo lagi. Tadi udah cerita gitu. Iya, iya. Banyak rencana masa depan yang sangat luar biasa yang sudah difikirkan dari sekarang gitu. Nah, tapi saya pengen balik lagi dong ke belakang. Ini ngomongin tentang Iya. para pemain gitu. Para pemain pasti mereka semua adalah teman-teman yang baru dikumpulkan dari mulai 2018 gitu, bertemu, terus kemudian akhirnya ditentukan posisinya masing-masing. Kamu jadi ini, jadi ini, jadi ini. Nah, penentuan posisinya itu gimana sih, Pak Tomo? Ini berbeda atau dilihat dulu kekuatan dari segi physically-nya itu atau gimana sih? Saya agak kurang paham soal ini. Kita flashback dulu ya. Oke. Nah, kenapa teman-teman ini teman-teman Inap ini termasuk teman-teman hebat nih. Karena awalnya pertama kali teman-teman Inap ini adalah awalnya hobi. Kecuali Mas Adit mantan pemain. Gitu kan. Teman-teman tidak kenal yang namanya bermain sepak bola. Hanya tahu hobi nonton bola. Tidak pernah ibaratnya nonton bola. Jadi beberapa teman-teman itu hanya sudah hobi. Tapi pada saat di 2018 kita mulai berdiri dan mulai dibentuknya Inap dan dapat undangan ke Malaysia itu kita masih bergantian tongkat, Mbak. Masih pakai tongkat kruk yang diketek gitu kan. Kita belum punya peralatan sama sekali. Dengan cukup waktu nggak sampai 1 bulan dan 2 minggu, teman-teman itu ya saya pikir teman-teman ini termasuk teman-teman hebat lah. Mereka bisa beradaptasi dengan menggunakan kruk, berlari, menggiring, membola, dan menendang kan. Nah itu saya bilang ini selain mereka hebat, semangatnya tinggi, dan kemauannya cukup keras. Nah itu yang akhirnya terbentuklah namanya Inap. Dan di Malaysia tuh membawa hasil yang terbaik, apa yang tadi kata Mas Vincent katakan. Gitu, kan? Kita bawa pemain terbaik, kiper terbaik, dan back terbaik. Terus di 2019 kita undang Malaysia, kita juga juara ke Bali, gitu kan. Nah, Malaysia yang sudah berdiri 5 tahun, sudah mempunyai liganya di daerahnya, di negaranya, Indonesia belum, tapi kita bisa mengalahkan timnasnya. Nah, kalau mengumpulkan pemain ini memang awalnya kita kumpulkan semua pemain dari mulai awal itu yang menentukan pelatih, gitu kan. Dia ada di posisi mana gitu kan. Nah itu karena pemainnya 7, kiper 1, 6 orang gitu kan, nggak cukup seperti yang pemain yang sepak bola biasa gitu. Tapi penentuannya memang ada seperti kayak contohnya Mas Adit, dia bisa jadi pemain tengah gitu kan, bisa jadi di striker gitu kan. Tapi memang apa ya, cukup unik juga sih pelatih mencari pemain itu agak sedikit sulit juga gitu kan. Hampir karena di sepak putih itu kan hampir semua pemain itu maunya ke depan semua. Hampir kayak futsal juga sih ya, tapi sudah terbentuk lah di timnas ini siapa yang di pemain backnya, siapa yang di pemain tengahnya, siapa penyerangnya. Nah itu sudah kita bentuk. Kayak Mas Adit ini salah satu pemain yang istilahnya pemain yang karena sudah mempunyai dasar awalnya
sepak bola, dan alhamdulillah beliau juga Mas Adit bisa memberikan masukan pada teman-teman lain juga bahwa kalian bisa di posisi ini harusnya gitu kan. Makanya dari itu kalau dibilang sepak bola amputi ini salah satu sepak bola unik lah gitu kan. Selain unik ya pemainnya juga termasuk pemain yang hebat-hebat semua, semangatnya gitu kan. Tidak, walaupun saya sendiri juga penyandang disabilitas juga Mbak, dan uniknya lagi di INAP ini semua pengurus adalah penyandang disabilitas, baik dari mulai ketua umumnya sampai sekjennya sampai humasnya Mas Vincent sampai ke pemainnya hanya pelatih yang non disabilitas. Kata memang salah satu INAP peserta INAP untuk menjadi pengurus di INAP itu adalah penyandang disabilitas, karena dari kita untuk kita. Gitu, luar biasa. Aduh, ini semakin kesini ngobrolnya semakin saya terinspirasi nih. Nah, ini saya mau ke Mas Tete nih. Mas Tete, perjalanan dari tahun 2018 sampai dengan 2020 saat ini, saya yakin nggak cuma sekedar prestasi yang sudah didapat, tapi juga ada sedikit pahit-pahit cerita gitu, membentuk ini untuk jadi solid sampai dengan sekarang. Kalau boleh Mas Tete sharing ke kami gitu, pengalaman-pengalaman yang tidak terlupakan gitu, tapi yang tidak menyenangkannya gitu Mas Tete, biar maksudnya toh walaupun tidak menyenangkan tapi juga bisa dilewati kok. Itu apa aja sih Mas Tete? Kalau boleh diceritain ke kami. Pertama saya, kalau panggilan saya itu bisa Tete, bisa Vincent. Makanya Pak Tomatik menyebut Vincent. Ya. Panggilan Mas Vincent. Oke. Ya, seperti itu. Nah, terus kembali ke pertanyaan tadi. Kalau sebenarnya sih kalau pahit sih enggak, tapi bahasanya suka duka ya maksudnya ya. Iya. Nah, itu kalau sukanya ya karena kita kebetulan sama, memulai mimpi yang sama ya, visi yang sama, dan kita punya impian sama untuk menjadi mengharumkan nama bangsa lewat sepak bola. Nah, terus dukanya itu ya bukan duka sih, maksudnya seninya itu ya awal-awal karena INAF ini benar-benar dari nol, tanpa dana dukungan dari mana-mana termasuk pemerintah ya. Itu kita pertama sih para manajemen itu seperti Pak Tomo, Pak Ketum sama yang lain-lain tuh kita patungan gitu, siapa yang punya rezeki ya kita ngasih patungan untuk beli makanannya, snacknya, seperti itu. Karena benar-benar ini kita mandiri Mbak, seperti itu. Dan memang sudah mulai setelah dari Malaysia kita memang ada sponsor-sponsor seperti itu. Nah, tapi INAF sendiri itu masih mandiri, dan kita masih dalam tahap berjuang untuk ketemu dengan Pak Menpora, karena entah kenapa kita ketemu beliau itu audiensi sangat sulit sekali seperti itu. Padahal kita sudah berprestasi loh, seperti itu. Nah, itu sih sebenarnya tantangannya, termasuk tentang fasilitas yang banyak yang kita miliki masih kurang, seperti pengadaan bola, tongkat, nah, seperti itu. Karena kita kan masih mandiri, kita masih bahasanya itu masih cari dana, seperti itu. Padahal kita dibandingkan Malaysia jauh. Malaysia sudah disupport pemerintah. Bahkan kembali waktu pertandingan eksibisi kemarin, kalau Malaysia itu menang, mereka dapat bonus dari pemerintah Malaysia. Tapi ternyata yang menang kita, timnas Garuda. Dan ada yang tanya, dapat apa Mas? Ya, saya bilang dapat doa. Itu dari seperti itu. Ya, seperti itu sih. Nah, mungkin harapan kami dari manajemen ya, dari Muhammadiyah TV bisa membantu mensosialisasikan sepak bola amputasi ini kepada khalayak yang ada di Indonesia. Siapa tahu mereka yang memiliki keluarga, teman yang mengalami disabilitas sama seperti kami bisa ikut ambil bagian dalam mengembangkan sepak bola amputasi ini. Salah satunya menjadi pemain dan ikut mengharumkan nama bangsa, seperti itu. Nah itu Mbak. Oh ya Mbak, boleh dipotong dikit nggak Mbak? Mbak Rini boleh nggak dipotong dikit tambah nih Mbak Rini? Boleh. Jadi INAP ini bukan hanya sekedar suatu perkumpulan sepak bola amputasi, tapi sebagai suatu motivasi Mbak. Karena
beberapa pemain-pemain ini yang awalnya sedikit ada minder ini, setelah kumpul dengan Garuda Inap ini, motivasinya terbangun gitu kan. Yang awalnya tadi sudah pupus berharap bermain sepak bola lagi dengan tidak ada kekurangan itu, tapi karena adanya Inap, bangkit kembali keinginan ingin bermain sepak bola dan ingin berprestasi lebih tinggi dan lebih jauh gitu. Nah, di situ selain motivasi terhadap pemain juga, kita sering berkunjung motivasi ke SLB juga sih. Terakhir kita ada ke SLB La Liga Spanyol, memberikan motivasi kepada anak-anak SSB yang masih usia dini. Mereka cukup semangat melihat kakak-kakaknya walaupun punya kekurangan tapi bisa bermain sepak bola. Gitu sih Mbak. Jadi Inap ini selain bermain sepak bola, memberikan motivasi terhadap adik-adik yang bermain sepak bola juga untuk semangat seperti kakak-kakaknya yang diaplikasi. Oke, pokoknya itu sih Mbak Reni. Benar, saya setuju sih, selama masih ada kemauan pasti di situ ada jalan gitu, banyak jalan lah menuju Roma gitu. Kalau misalnya nggak mungkin akan terhenti selama kita tahu gitu, karena ya gitu benar, dengan kita berkumpul dengan teman-teman yang apa ya, saya bisa bilang apa ya bahasanya ya intinya kalau misalnya kita punya visi misi yang sama sesama ya. Jadi kalau kita bisa selama kita punya visi misi yang sama, insya Allah akan terbangun kekuatan yang solid yang bisa jadi membanggakan gitu pada akhirnya. Jadi saya belum Mbak, promosiin emailnya kita, promosiin IG-nya kita. Kita ada IG nama akunnya itu Inap_official. Mungkin biar teman-teman kalau pengen tahu tentang Inap bisa follow IG kita. Di situ pasti akan tahu kegiatan kita selama ini seperti itu. Oke, baik. Nanti saya langsung mau follow juga. Nanti saya akan catat juga di bawah biar nanti teman-teman pemirsa TV yang lagi nonton kita pada ini bisa langsung follow, jadi bisa tahu kegiatannya seperti apa dan bisa ikut menyukseskan juga tentunya gitu. Saya jadi belum sempat tanya ke Mas Adit, nanti Mas Adit saya akan tanya-tanya di segmen 4 aja ya Mas, kita akan tanya gimana awal mulanya bergabung ke Inap itu sendiri. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.